Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita terus diperhadapkan dengan tawaran dunia yang begitu menarik dan kelihatan asli, tetapi pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sangat meyakinkan, tetapi berujung dengan ketidakpastian. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Mari kita belajar untuk waspada dan berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar apa yang Yesus ajarkan di dalam khotbahnya tentang akhir zaman. Di dalam kitab Markus pasal 13 ayat 14 sampai 23, setidaknya kita menemukan 3 hal yang dapat kita pelajari di dalam kewaspadaan kita. Yang pertama, kita harus waspada terhadap pembinasa keji. Di dalam ayat yang ke-14 dituliskan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara, pembinasa keji ini menunjuk kepada kekuatan yang merusak atau mencemarkan segala sesuatu yang kudus, di mana ia berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, yaitu di bait suci. Mengapa kita harus memperhatikan hal yang tidak sepatutnya? Saudara ingat bahwa bait suci adalah tempat yang kudus, di mana di dalamnya orang kafir tidak boleh masuk, tidak ada kecemaran dan tidak ada kenajisan. Hal yang tidak sepatutnya ini ada di dalam bait suci. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan supaya pengikutnya waspada terhadap pribadi yang mampu membinasakan umatnya, yang berdiri menjadi pemimpin di dalam peribadatan. Penglihatan ini pun disampaikan Daniel di dalam penglihatannya. Kita dapat menemukan ciri-ciri pembinasa keji. Dalam Daniel 9 ayat 27 dituliskan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, yang pertama kita menemukan bahwa ciri pembinasa keji ialah menghentikan tempat peribadatan, menghentikan korban dan lain sebagainya. Di dalam Daniel 11 ayat 31 kita juga melihat bagaimana ciri pembinasa keji, yaitu dituliskan demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ciri yang kedua ialah menajiskan tempat yang kudus. Dan yang ketiga, di dalam Daniel 12 ayat yang ke-11 dituliskan demikian. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudara, yang ketiga, di situ kita menemukan bahwa ciri pembinasa keji ialah memusnahkan orang percaya. Untuk itu Yesus mengingatkan supaya umatnya lari daripada ikut ambil bagian di dalam peribadatan yang memusnahkan diri sendiri dan orang lain. 1 Samuel 2 ayat 11-17 kita dapat melihat anak dari Imam Eli, mereka telah hidup seperti pembinasa keji. Mereka menajiskan tempat kudus dengan cara korupsi, dengan cara berzina dan melakukan teror.
Sebab itu kita harus waspada terhadap pembinasa yang keji di dalam gereja dan kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang terpenting saudara, kita harus waspada. Jangan sampai kita yang menjadi pembinasa keji di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang kedua, kita harus waspada terhadap harta dunia yang membinasakan. Kita dapat membaca dalam Markus 13 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, ingatlah bahwa kecenderungan manusia merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka banyak memikirkan hal materi daripada memikirkan Tuhan, sehingga apa yang mereka pikirkan dapat menggeser posisi Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Markus pasal 13 ayat 15 sampai 16 dituliskan demikian. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa harta lebih penting daripada nyawanya sendiri. Bahkan harta lebih penting daripada Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ingatlah saudara bahwa orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Apalagi mereka yang mempertahankan hartanya sudah pasti akan kehilangan juga. Intinya di dalam hidup ini yang menjadi fokus kita adalah Tuhan. Jangan sampai harta menjadi jebakan di dalam hidup kita dan menjadi jerat yang membinasakan kita. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap Mesias palsu dan ajaran sesat yang membinasakan. Kita dapat memperhatikan dalam Markus 13 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak pemimpin yang mengaku Mesias dan mampu menyelamatkan manusia. Mereka mengadakan mujizat palsu dan nubuat-nubuat yang palsu. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13, kisah anak-anak Skewa yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan, padahal mereka merupakan pengikut daripada setan. Saudara, saat ini pun banyak ajaran palsu yang beredar, menubuatkan tentang akhir zaman, padahal ngawur. Ada orang yang menubuatkan kiamat tahun 2012 yang lalu, namun sampai tahun ini dunia belum berakhir. Tetapi merekalah yang menubuatkan kiamat sudah berakhir menghadap kepada Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang percaya harus berhati-hati, harus berjaga-jaga dan berwaspada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak di dunia ini hal yang palsu. Namun anehnya yang palsu ini yang digemari oleh banyak orang. Karena mengapa saudara? Karena yang palsu ini mudah untuk didapatkan. Dan yang jelas, yang palsu itu jelas murahan. Dunia semakin hari semakin jahat. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, membuat mata kita tertipu dan terjerumus kepada hal yang menyesatkan kita. Sebab itu waspadalah terhadap Mesias palsu. Waspadalah terhadap ajaran yang palsu yang menyesatkan kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, seringkali mata kita tertipu. Kita lebih memilih yang palsu daripada yang asli. Hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada dan siap sedia terhadap dunia yang semakin jahat ini. Kita waspada terhadap pembinasa keji. Kita waspada terhadap harta dunia yang membinasakan. Dan kita waspada terhadap Mesias palsu dan ajaran sesat yang membinasakan kita. Biarlah apa yang kita renungkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan kita dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.